Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Indodax Academy memberitakan Pi Network. Oke ya teman-teman, di sini ada artikel dari Indodax Academy ya teman-teman. Di sini mereka memberitakan Pi Network. Nah, pertanyaannya ya teman-teman ya, apakah orang-orang Indodax ini mining Pi Network juga? Ya, kita kurang tahu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mining dan mungkin juga ada yang tidak ya. Tapi saya rasa mungkin satu atau dua pasti ada yang mining ya teman-teman ya. Mereka pasti ingin tahu dan pingin kepo-kepo juga ya. Mungkin mereka ya iseng-iseng berhadiah lah ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya di sini ya. Akhir-akhir ini Pi Network menjadi pembicaraan publik. Buat kamu yang belum tahu, berikut sedikit penjelasannya. Oke ya, memang belakangan ini Pi Network santer diberitakan di media ya, baik di media internasional dan media lokal di Indonesia ya. Oke, kita lanjut ya. Pi Network adalah sebuah proyek aset kripto yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Tapi banyak yang bilang Pi Network disinyalir merupakan sebuah proyek scam. Pi Network mengklaim sebagai mata uang kripto. Ini sangat bertentangan dengan status kripto di Indonesia yang hanya sebatas aset, bukan sebagai mata uang. Oke teman-teman, memang kalau untuk di Indonesia sendiri, kripto ini masih dianggap sebagai aset komoditas ya teman-teman. Tapi kalau di luar Indonesia ya, entah di Amerika ya mungkin, kemudian di Dubai, kripto ini sudah menjadi alat pembayarannya. El Salvador sudah mengadopsi Bitcoin ya teman-teman, salah satu contoh kripto yang sudah bisa digunakan untuk alat transaksi ya. Nah, tidak memungkinkan ya teman-teman, suatu saat Pi Network ini bisa menjadi mata uang kripto. Itu bisa saja terjadi ya teman-teman ya. Bisa saja terjadi, semuanya tidak ada yang tidak mungkin ya. Zaman semakin berubah, teknologi semakin berubah ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bahwa Pi Network ini bisa jadi di masa depan akan menjadi mata uang kripto. Oke, tergantung regulasi dari negara itu sendiri ya teman-teman ya. Kemudian apa itu Pi Network? Pi Network adalah jaringan yang menawarkan konsep penambangan mining Bitcoin maupun mining aset koin lainnya. Namun, perlu kamu ketahui bahwa jaringan ini tidak diperdagangkan secara gratis. Proyek Pi Network dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan dan Vincent Max Philip. Tujuan awalnya membuat Pi Network yaitu mining Bitcoin bisa dengan mudah dilakukan di ponsel pintar atau di smartphone ya. Untuk mining Bitcoin, kamu harus menerima kode afiliasi dari penambang sebelumnya. Setelah itu kamu akan menjadi penambang level pioner. Picoin adalah aset kripto yang asli pada Pi Network. Picoin bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di marketplace P-Chain Mall, sebuah e-commerce yang dikembangkan oleh jaringan Pi. Oke, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Jadi P-Chain Mall ini adalah ekosistem dari Pi Network ya. Jadi bukan kok core team yang membuat, tapi orang-orang yang berkontribusi di ekosistem Pi Network ya teman-teman. Karena P-Chain Mall sendiri ini dari Cina ya kalau tidak salah ya. Dan sekarang masing-masing negara mereka menciptakan ekosistemnya mereka sendiri. Contohnya seperti di Indonesia ada Tokopedia ya, kemudian ada GrayPi Indonesia, kemudian ada juga Pi Property Indonesia ya yang saya barusan bahas ya kemarin. Karena Pi masih dalam mainnet tertutup dan belum terafiliasi dengan perusahaan manapun. Oke ya. Yang dimaksud di sini adalah memang betul ya, belum terafiliasi dengan perusahaan manapun. Tetapi Pi ini berusaha untuk menciptakan ekosistem ya, berupa e-commerce ya, yaitu kan termasuk perusahaan juga ya teman-teman ya. Kemudian marketplace ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada bagaimana cara kerja Pi Network. Oke. Di sini ada keterangannya cara kerja. Pi Network berbeda dengan penambang aset Bitcoin. Dalam Pi Network, setiap orang yang ingin mining harus membangun security circle yang terdiri tidak lebih dari 5 anggota. Nah, ini betul ya teman-teman ya.
Para anggota tersebut sudah dipastikan bahwa mereka tidak melakukan penipuan atau tindak kejahatan lainnya. Setelah itu, security circle bisa menentukan anggota mana yang melakukan transaksi. Dengan adanya konsep menggabungkan pendekatan sosial tanpa tarif untuk sama-sama menjaga ekosistem Pi Network supaya tetap aman. Kemudian selain itu, anggota yang tergabung Security Circle Pi Network mendapatkan tingkat penambangan lebih tinggi dibanding anggota baru. Oke ya. Kemudian di sini ada roadmap-nya ya. Untuk roadmap Pi Network itu sendiri kalian tinggal lihat aja ya di white papernya ya. Itu sudah banyak dibahas dan kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa explore sendiri guys. Di sini ada desain, kemudian distribusi ya, kemudian trust graph bootstrap. Oke, kemudian yang kedua di sini ada testnet ya, kemudian mainnet. Nah, mainnet ini pun terbagi menjadi dua ya, ada mainnet tertutup ya yang sekarang sedang berjalan, kemudian ada mainnet terbuka. Nah, mainnet tertutup itu sendiri guys, itu masih berfokus pada penyelesaian seluruh KYC semua pioner. Kemudian kalau mainnet terbuka, nah itu CoinPi sudah bisa kita gunakan dan sudah bisa kita transaksikan di marketplace atau di ekosistem Pi yang sudah kita bangun ya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan ya, apakah Pi Network aman digunakan? Oke. Buat kamu yang bertanya-tanya ya, apakah Pi Network aman untuk digunakan? Jawabannya adalah kamu harus waspada. Yang dimaksud di sini Dior ya teman-teman. Karena dengan berhati-hati kamu bisa menghindari resiko kerugian. Oke teman-teman, di sini kita tidak dirugikan sama sekali ya teman-teman ya, karena tidak menarik uang ya. Karena di Pi Network ini kita tidak berinvestasi guys. Kenapa? Oke, ada pertanyaan, kenapa kok kita harus KYC? Kenapa kok kita harus memberikan data kita? Oke, data ini ya teman-teman ya, data termasuk KTP ya. Ini kan fungsinya supaya untuk keamanan ya. Semua ya teman-teman, semua marketplace baik e-commerce ya, baik exchanger, kita harus melakukan KYC juga ya. Kita daftar Indodax, kita pun harus KYC. Kemudian kita daftar di Binance, kita pun harus KYC juga ya. Kita daftar di toko kripto, harus KYC juga. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya ya kalau kita harus KYC. KYC itu apa ya? Untuk menentukan bahwa ini akun kita atau bukan. Ya, fungsinya untuk keamanan juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini di Indonesia Pi Network ini masih belum ada ya, atau terdaftar resmi atau bisa dibilang ilegal. Oke, memang kalau di Indonesia memang tidak ada ya di exchanger. Bahkan di luar negeri pun ini tidak ada di exchanger. Kalaupun ada yang di exchanger itu pun masih IOU ya teman-teman. Sudah pernah kita bahas juga ya. Kemudian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah memastikan bahwa Pi Network merupakan aset kripto yang tidak memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia. Oke ya, ini gara-gara ada berita kemarin sempat viral ya di Wakil Menteri Perdagangan kalau tidak salah ya. Sebetulnya karena cuma kesalahpahaman aja guys. Oke, kemudian di sini ada kelebihan ya, kelebihan dari Pi Network. Di sini yang pertama terdesentralisasi ya, yang artinya Pi Network memiliki uang digital yang sangat aman, tidak dapat dirubah dalam apapun. Dirubah ini maksudnya di swap ya teman-teman. Kemudian tidak dapat ditiru atau dipalsukan dan bisa dapat dioperasikan. Kemudian di sini yang kedua adalah user friendly, mempunyai sistem user friendly karena gampang digunakan dan diakses hanya dengan ponsel pintar. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mobile fast. Buat kamu yang belum tahu,
Pi Network juga bisa dapat diakses menggunakan ponsel pintar dan memberikan keamanan. Oke, kemudian di sini ada kesimpulannya ya. Kalian silakan baca aja sendiri ya. Ini artikelnya ada di Indodax Academy. Oke, itu aja dulu informasinya ya teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.